Ya, selamat siang Tribuners, halo dimanapun Tribuners berada. Saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu putra mahkota dari negeri Asilulu, Bapak Abdul Halim Eli. Kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana keadaan Asilulu saat ini dan bagaimana harapan dari Bapak Abdul Halim Eli atas kepemimpinan Raja yang baru dilantik hari ini. Langsung saja Tribuners. Bapak Abdul Halim Eli, kalau melihat keadaan Asilulu sekarang, bagaimana dibandingkan dengan 16 tahun lalu yang belum ada raja begitu? Ya, alhamdulillah Asilulu sekarang ini sedikitnya sudah ada punya kemajuan. Apalagi mudah-mudahan setelah pelantikan raja ini, kami dari mata rumah maupun minta dari semua masyarakat Asilulu yang ada, mari kita membangun Asilulu ke depan. Asilulu
harus dia lupakan yang lalu lah. Lupakan yang lalu. Lupakan yang lalu. Sama-sama kita bahu membahu untuk kasih dulu maju ke depan. Supaya bisa ada investasi masuk di sini. Mungkin dari bagian bisa dari pariwisata, ya. dari perikanan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Abang, kira-kira apa nih dari Asilulu yang misalnya produk-produk unggulan? Apakah dia punya ikan kah, atau dia punya pariwisata kah, atau seperti apa yang bisa Asilulu berikan gitu untuk Maluku gitu? Asilulu kalau untuk produk unggulan Asilulu ini perikanan. Perikanan itu dia sangat potensi. Karena Asilulu ini dia memang punya laut ini untuk perikanan itu memang bagus. Kemudian untuk wisata itu bagus juga. Ya, cuma tergantung pemerintah saja. Yang penting dia ada punya kreatif untuk membangun Pulau 3 itu. Pulau 3 ya, Pulau 3. Yang betul-betul jadi konsentrasi. Ikon Asilulu. Asilulu seperti Ambon punya ikon JMP. Iya. Jadi kami mengharapkan begitu supaya ke depan benar lah dengan ada raja ini kita bisa sampaikan supaya ada perubahan-perubahan yang dulu-dulu mungkin ya dibenahi lah. Yang dulu-dulu dibenahi. Ya, dibenahi semoga ke depan masyarakat itu juga dia harus imbang. Harus imbang. Tidak ada komplain dari si A, si B. Mudah-mudahan dengan ada raja ini mungkin kerusuhan kecil ini menjadi pelajaran lah. Iya. Supaya ke depan ini lebih tambah bagus. Iya. Kalau mohon maaf kita potong sedikit. Tadi kan kita sempat lihat sama-sama kalau ada kacau atau kerusuhan begitu. Apakah setelah raja dilantik dan sudah melalui proses yang banyak tadi itu sudah pemakaian mahkota, potong ayam, sholat sunnah, kemudian dimasukkan ke rumah raja. Apakah setelah ini besok atau lusa ke depannya itu ada potensi untuk ricuh lagi atau tetap akan ada potensi untuk ricuh? Insya Allah kalau untuk potensi ricuh kayak tadi memang tidak ada. Kedepannya tidak ada lagi? Kedepannya tidak ada lagi. Itu sudah dijamin memang? Sudah dijamin karena apa? Negeri ini biasa begitu. Iya. Kalau sudah ada raja maka sudah agak hening lah. Oke. Ini karena semua rata-rata negeri Asilulu semua ini sayang raja. Semua sayang raja. Tapi karena ini benturan adat saja, masalah rumah tangga mereka saja. Ya. Tidak ada dari Eli masuk ke Kalau, tidak ada. Ini hanya Kalau dengan Kalau. Hanya Kalau dengan Kalau. Jadi dorang saja, dorang ibaratkan itu punya masalah rumah tangga dorang. Ya. Tapi kalau raja dong semua mendukung. Semua mendukung raja. Mungkin harapannya ke depan agar memang setelah raja dilantik ini agar ada, kalaupun ada kelompok-kelompok kecil ini bisa berdamai atau bagaimana, Bang? Insya Allah bisa. Insya Allah karena ini biasa. Kalau proses adat begini tensi tinggi. Tapi setelah sudah pelantikan adat itu sangat bahkan tidak ada karena dengan pemerintah ini kan dia kasih bantuan, terus ada yang keluarga masuk keluar negosiasi ini bagaimana? Kamu ini bikin salah. Atau paham situasi itu. Jadi itu dia bisa menyadari. Maka dari situ dengan orang-orang dekat raja itu harus jangan pilih kasih. Itu negeri pasti yakin aman. Yang penting jangan pilih kasih. Abang, mungkin pertanyaan terakhir ini sekaligus untuk menutup Katom punya sesi wawancara ini. Negeri Asilulu ini beta sudah lihat sendiri bagaimana kental dengan adatnya. Beta mau tanya bagi abang secara pribadi, apa itu arti adat di negeri Asilulu bagi abang secara pribadi? Kalau adat di Asilulu ini penting karena apa? Dia itu salah satu turunan dari orang tua-tua. Jadi dengan adat itu dia bisa menyatukan Katong dan Katong bisa tahu bahwa dia ini punya adat seperti ini, mata rumah ini punya adat seperti ini, mata rumah ini punya adat seperti ini. Mata rumah ini punya adat seperti ini. Jadi
perlu mengingatkan kembali supaya adat itu jangan hilang. Jadi Dan itu tugas anak-anak muda Asilulu muda semua. Asilulu untuk Jaga adat. jaga dia punya kapal soa-soa yang ada, mata rumah yang ada. Nah, jadi di sini kan ada beberapa soa ini. Iya. Ada soa Kalau, soa ini, Iya. ada soa Mahulau, soa Kalau, ada soa Moni, nanti ada soa-soa kecil-kecil yang tambahan. Dan memang diharapkan itu untuk sama-sama bagaimana membangun Asilulu ya, Bang ya. Ya, mungkin apa yang bisa disampaikan untuk orang-orang di luar yang sudah terlanjur tahu kalau di Asilulu kacau begitu, mungkin bisa disampaikan apa? Ya, jadi pertama-tama mungkin kami minta maaf dalam insiden kerusuhan tadi. Itu mungkin melalai dari kami panitia keamanan. Jadi mudah-mudahan kedepannya tidak seperti itu. Supaya kami harap ke depan Asilulu lebih besar lagi. Kita rasa kekacauan itu tuh katong berkaca dari situ. Iya. Supaya ke depan pengalaman. Jadi awalnya buruk, akhirnya pasti baik. Iya, karena belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman ini. Iya. Iya, baik. Semoga kita sangat hati-hati lagi lah. Iya, siap. Ya. Baik, terima kasih Abang. Ya, Tribuners, itu tadi wawancara singkat saya dengan salah satu putra mahkota dari negeri Asilulu. Abang, beta panggil Abang namanya. Bisa ya. Karena apa? Kata ngelihat masih muda gitu. Abang Abdul Halim Eli gitu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali di liputan spesial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.